Orang yang datang di kota Jayapura dan menetap di atas lebih dari 6 bulan harus merubah administrasi kependudukannya untuk masuk di dalam KK Kota Jayapura. Menindaklanjuti hasil pertemuan pertama antara Pansus Kependudukan DPRD Kota Jayapura bersama Kepala Distrik dan Lurah yang berlangsung di gedung DPRD Kota Jayapura Jumat kemarin, Pansus Kependudukan kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Distrik Jayapura Utara dan Kepala-Kepala Kelurahan, serta dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Jayapura yang berlangsung di kantor Distrik Jayapura Utara Senin pagi. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Yuli Rahman didampingi Wakil Ketua Pansus Sarce Soreng, Kepala Dinas Dukcapil Raymond Mandibon-Dibon, dan Kepala Distrik Jayapura Utara. Dalam rapat yang dihadiri 6 anggota Pansus ini diwarnai berbagai masukan dan saran, baik dari anggota Pansus maupun kepala-kepala kelurahan. Usai rapat, Yuli Rahman Kepala Teras Papua mengatakan rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari rapat dengar pendapat yang berlangsung Jumat kemarin. Koordinasi pada hari ini di Distrik Jayapura Utara adalah menindaklanjuti hasil pertemuan RDP di kantor Dewan, di mana pada hari ini di tiap distrik dan juga kelurahan-kelurahan menyampaikan apa saja yang mereka lakukan di RT dan RW dan kendala-kendala apa saja yang mereka didapati di lapangan. Dikatakan kesulitan yang ditemui di lapangan sesuai laporan yang disampaikan para kepala kelurahan, banyaknya warga yang beraktivitas di siang hari. Tentu saja tadi banyak sekali bahwa pendataan ini beda dengan pendataan tiap-tiap kelurahan. Jadi karakter orang-orang di tiap kelurahan itu beda-beda. Jadi dari Bayangkara tadi menyampaikan bahwa itu banyak orang-orang yang kerja malam baru ada gitu. Kami dari Pansus menyampaikan bahwa itu tugas dan tanggung jawab di kelurahan lewat RT dan RW. Bagaimana bisa mendata kalau mereka kerja pagi sampai sore, kita mendata malam. Yuli Rahman menambahkan, sesuai penyampaian dalam rapat tersebut, ada data yang didapat dari kelurahan-kelurahan langsung dilaporkan ke Dukcapil agar datanya diinput dan masuk dalam progres penambahan jumlah penduduk. Politisi Kota Jayapura ini mengatakan, di tiap kelurahan ada selisih jumlah penduduk antara kelurahan dan Dukcapil. Kalau untuk penambahan selisih itu tidak apa-apa, tapi kalau selisih kurang ini yang kita harus pertanyakan. Apakah orangnya yang didata oleh kelurahan ini sudah pindah atau bagaimana? Tetapi data dari Dukcapil itu jumlah penduduknya masih tetap yang sama. Ini menjadi perhatian kita di mana rapat koordinasi ini gunanya untuk mencocokkan data. Dikatakan terkait Perda Nomor 8 Tahun 2022. Pihak Pansus meminta penjabat Wali Kota Jayapura untuk membuat petunjuk teknis dalam bentuk peraturan Wali Kota. Kesimpulan hasil rapat pada hari ini bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2022 kami dari Pansus ini meminta kepada PJ Wali Kota untuk membuat petunjuk teknis dalam bentuk perwal terkait dengan sanksi, terus terkait dengan masyarakat-masyarakat yang berdiam atau masuk di dalam kategori rumah-rumah sewa. Apabila tidak bisa, terus kita akan melakukan juga sidak atau justisi KTP secara berkala, itu juga harus masuk di dalam bagian-bagian itu. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Kota Jayapura Raymond Mandibon-Dibon, Kepala Teras Papua mengatakan pemerintah dan DPRD lewat Pansus bersepakat untuk melakukan pendataan kepada seluruh warga Kota Jayapura, khususnya yang belum memiliki KTP Jayapura. Bersepakat bersama distrik, kelurahan, dan kampung di Distrik Jayapura Utara dan juga di seluruh Kota Jayapura untuk melakukan pendataan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kota Jayapura bagi penduduk yang belum merekam, ingin punya KTP, maupun penduduk yang sudah berdomisili di Kota Jayapura, belum punya dokumen kependudukan Kota Jayapura, akte kelahiran baru, pemerintah Kota Jayapura membantu. Raymond menambahkan, semua orang yang tinggal di Kota Jayapura wajib memiliki dokumen kependudukan Kota Jayapura. Dikatakan, pemerintah perlu mendata sehingga dapat memberikan data penduduk yang pasti dalam rangka kebijakan dan pelayanan pemerintah bagi warga masyarakat di Kota Jayapura. Terkait surat pindah domisili bagi pendatang yang menjadi syarat pembuatan KTP,
Raymond mengatakan itu menjadi urusan Dukcapil daerah tujuan dan Dukcapil daerah asal untuk berkomunikasi. Sekarang pemerintah pusat baik Kemendagri maupun kepala daerah sudah jelas bahwa untuk pindah ke Kota Jayapura bagi penduduk yang sudah lama tinggal di sini atau tidak sempat mengurus surat pindahnya, tidak perlu mengurus itu lagi ke daerahnya. Tetapi itu menjadi urusan Dukcapil daerah tujuan dan Dukcapil daerah asal untuk berkomunikasi. Dan sudah ada mekanismenya dan Pak Dirjen Dukcapil menjamin hal itu terlaksana. Ketika sebuah daerah Dukcapil daerah tujuan meminta surat pindah dari daerah asal, Dukcapil daerah asal wajib memprosesnya. Jadi sekarang mudah. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.